Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa berkumpul di mushola Imam Bukhari dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap muslim. Yang difardukan di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah dan tata cara ibadah yaumiyah, ibadah setiap hari. Di antaranya sholat, wudu. Ya. Bagi para wanita belajar tentang haid, karena itu adalah merupakan salah satu kewajiban. Dan kita masih dalam pelajaran kita bab sholat. Dan sholat adalah ibadah yang kita kerjakan setiap hari 5 kali yang wajibnya, belum yang sunnah. Tambah sunnah rawatib 12, sunnah witir, sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah mutlak. Jadi sholat itu adalah merupakan salah satu kegiatan ibadah seorang hamba yang paling banyak, maka difardukan atasnya untuk pelajari masalah sholat. Baik. Sekarang kita masuk bab sifat sholat. Kemarin kan kita bahas syarat kan. Sekarang bab sifat sholat. Bab sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berdiri apabila mampu dalam sholat wajib. Berdirinya menghadap kiblat. Bagi yang dekat dengan kiblat itu menghadap, ya. Bagi yang tidak melihat Ka'bah itu mengarah ke arah kiblat, karena mengarah itu belum tentu pas. Fawallu wujuhakum syatah. Arahkan wajah kalian ke arah kiblat. Adapun di saat kita melihat Ka'bah, sholat di depan Ka'bah harus menghadap. Ya, makanya di sana lingkaran softnya bulat. Ya. Lingkaran softnya apa? Bulat. Sekiranya kita harus menghadap ke Ka'bah itu, tentunya kita akan melingkar dulu dikit, ya. Maka kita mengarahkan wajah kita kepada kiblat. Berdiri
menghadap ke arah kiblat atau mengarahkan wajah ke arah kiblat. Kemudian berdirinya di hadapan sutra. Ini perlu sholat pakai sutra ya kawan. Sutra itu apa? Pembatas. Antara kaki kita dengan sutra itu minimal 3 hasta. Ini cukup nih sejadah. 3 hasta kurang lebih. Atau antara kepala kita dengan sutra itu maksimal paling lebarnya itu seukuran jalan untuk dilewati oleh seekor anak kambing. Maka jangan sholat di sini antum kalau tidak ada sutra. Cari sutra. Itu kan bukan dibuat itu untuk apa? Sutra. Nah, menggunakan sutra ini wajib. La tusallu illa ila sutrati. Jangan sholat kecuali menghadap sutra. Ada pendapat yang mengatakan sutra itu cukup garis seperti garis ini. Namun hadisnya dhaif, lemah. Yang benar sutra itu minimal sependek ini atau seukuran ini. Jadi kita taruh botol aqua di depan kita, ini kita menghadap situ sutra itu. Kalau antum sholat di sini takutnya dilewati anjing hitam. Anjing hitam itu adalah setan. Jadi pembatal sholat kita itu ada 3. Wanita haid, maksudnya wanita sudah balik. Kemudian keledai. Kemudian anjing hitam. Para sahabat bertanya, apa beda antara anjing hitam dan yang lain? Kata Rasulullah, ini maksud adalah setan. Maka kita bikin sutra itu tidak berani dilewati setan. Antum sholat di sini tanpa sutra, ya setan bisa aja melewati. Tapi kalau antum sholat di sini taruh sutra, jadi orang lewat di depan sini tidak masalah. Kalau dia ada yang lewat sini, cegat. Ada yang lewat di depan sutra kita, dicegat. Nah sekarang pertanyaan, kalau kita tidak punya sutra, gimana kita bisa cegat orang? Oh, tidak ada pembatas. Itu namanya sutra. Ya coba antum ambil sutra itu. Ambil sutra, taruh di sini. Iya. Dan di depan sini. Iya. Antum berdiri di situ. Berdiri, ya. Pas itu. Jadi ini sutra. Kalau ada orang lewat di sini, maka dia berhak mencegahnya. Tapi kalau dia lewat di depan sini tidak masalah, karena sudah ada sutra. Sutra ini di antara fungsinya adalah menghalangi lewatnya setan di depan kita lagi sholat. Setan itu kan dia lewat kapan aja, walaupun kita lagi sholat. Lebih bagus lagi kalau sholatnya mendekat ke tembok, karena itu sutra ya, udah tinggi sekali. Jelas? Nah ini dia namanya sutra, itu pembatas. Ya, seukuran ini udah cukup nih, taruh depan kita. Cukup. Ini alhamdulillah sudah agak panjang ya. Tapi cukup. Ini yang disebut apa? Sutra. Kemudian menguatkan niat. Niat itu dalam sholat ada 3 niat. Pertama, niat tujuan. Maksudnya tujuan kita sholat untuk apa? Ya, apa untuk beria-ria atau untuk mencari ridho Allah? Ini tujuan namanya. Yang kedua, niat tamyiz. Niat membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Yang ketiga, niat untuk menunaikan perintah, bukan sekedar karena menganggap muslim. Aku muslim sholat kan gitu. Ada orang beranggapan begitu. Nah ini masih salah ya. Sholat itu tujuannya untuk melaksanakan apa?
perintah Allah. Maka ada 3 niat. Pertama niat tujuan. Ada orang tujuannya udah bagus, mau cari pahala, udah buat surga, tapi ruku sujudnya amburadul. Atau dia tidak tahu mana yang sholat subuh, mana sholat zuhur. Lalu dia niat sholat zuhur di waktu asar misalnya, ya batal sholatnya. Karena ada niat apa tadi? Tamyiz. Kemudian niat apa terakhir? Menjalankan perintah. Nah, setelah berniat melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram syarat atau rukun? Rukun. Makanya ketika antum takbir jangan main-main. Ada orang sholat Allahu Akbar, salah. Kalau dia baca Allahu Akbar, artinya apa tuh? Ya. Karena ini takbiratul ihram itu rukun, salah membaca doa, baca takbirnya batal sholat. Karena salah dalam rukun. Jelas? Ya. Imam pun begitu, Anda lihat. Ada imam asal takbir aja, Allah Akbar. Banyak kan? Imam kayak gini tinggalin aja. Itu tidak boleh. Ucapannya Allahu Akbar. Jadi tetap dilihat tajwidnya, makharijul hurufnya. Allahu Akbar. Jangan Allahu apa itu mau gimana? Allah salah. Allahu Akbar itu salah. Ini berbahaya, di sholat bisa batal. Allah begitu yang dibaca. Yang benar Allah apa? Allahu Akbar. Jangan Allah, jangan begitu. Itu namanya Allah Allahu Akbar. Iya. Akbar bukan akbar, bukan. Itu qalqalah namanya. Akbar. Hamas ya. Hamas. Sambil mengangkat kedua tangan. Takbirnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, diletakkan pada dadanya. Nah, ini jangan sampai salah paham nih, ikhwah. Ana berdiri aja ya. Ya. Jadi kita anggap saja sutra ya. Ana anggap saja seperti di hadap kiblat. Setelah kita niat, kita berdiri seperti ini. Usahakan berdirinya sejajar dengan bahu, lebar bawah dengan atasnya sejajar, sehingga kaki teman bisa nempel dengan kaki kita. Jangan berdiri begini, nanti kasihan yang sebelah sana begini. Ya, nanti bisa saraf kejepit lagi nanti. Segini ya berdirinya, biar kaki teman nempel. Usahakan kalau bisa diluruskan kayak gini ke kiblat kaki. Bagaimana kalau begini? Ya sebenarnya tidak batal sholatnya, tapi mengganggu. Seperti ini. Harusnya lurus. Kemudian wajah kita ke arah kiblat. Dan kita angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri, ditaruh di dada.
dada itu jangan antum pahami hanya di sini. Ya, di mana jantung antum? Di sini. Di sini apa di sini? Di sini, sebelah sini. Pas di tulang rusuk ini, paling bengkok ini, dekat dengan kamar istri antum. Di sini. Jantung di situ. Berarti di sini pun udah dianggap di atas dada. Bagaimana kalau begini? Boleh-boleh aja. Ya, dan ini tidak dianggap bid'ah. Sebagian ulama mengatakan kalau begini lebih tawadhu, kata mereka. Adapun hadis di atas dada itu diperbincangkan. Ya, saya tetap masih contoh kepada perkataan Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwa hadis tersebut makbul, diterima. Allahu Akbar. Tapi di atas dadanya seperti ini, bukan begini. Ini cukup. Ya, udah cukup. Kalau di sini baru di atas perut. Kalau di sini di bawah pusar. Ini sholatnya sah seperti ini. Hanya saja kalau merujuk pada hadis tentang taruh di atas dada itu, maka ini yang lebih afdal. Lebih apa? Kalau itu buatan sendiri. Ya, yang seperti ini. Pernah antum nanya gak orangnya kenapa dia begini? Hah? Enggak. Ada dua alasan mereka. Dulu para sahabat lagi perang, begini lagi pegang pedang. Pertanyaannya antum lagi perang apa enggak? Itu. Ya kembali ke asal. Yang kedua, ada juga beralasan. Dan ini yang saya tanyakan ke guru tarekat saya dulu. Waktu saya belajar tarekat, kata dia, kenapa kita taruh tangan di sini? Dia bilang sama anak, agar jantung kita tidak bergerak-gerak, supaya dia khusyuk, kata dia. Tentu ini bid'ah. Keyakinan udah jatuh pada bid'ah. Ya ini udah menyimpang. Gimana Nabi SAW tidak pernah begini? Ya udah begini aja. Kita begini ini bukan karena ada begini dan begitu, tapi sami'na ata'na kepada Rasulullah SAW. Ya, lihat. Allahu Akbar. Nih. Ini namanya menaruh tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Antum jangan terlalu dipaksain begini. Kan ada sebagian teman-teman, anak saya pengen tegur tapi tidak enak aja. Dan ini dipraktekkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Dan dia muridnya Syekh Albani yang merujukkan hadis ini, yang sahihkan hadis taruh tangan di atas dada. Jelas sampai sini. Nah setelah itu kita membaca apa? Doa istiftah. Yang antum hafal yang mana nih? Allahumma ba'id atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi ila akhir doa. Ya, sampai akhir doa. Nah, selesai kita baca doa istiftah itu, kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh segitu. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, yang pendek kemana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca bismillah. Bismillah bagi imam boleh sir, boleh jahar. Riwayat tentang sir datang dari para khulafaur rasyidin. Riwayat tentang jahar
datang dari Anas bin Malik dan Ummu Salamah. Yang jahar maksud di sini membaca bismillah dengan jelas. Sir yang dimaksud di sini membaca bismillah dengan lirih. Seperti Anda sholat tadi, Anda baca bismillahnya keras apa sir tadi? Sir. Anda baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin, baru baca surat. Suratnya yang pendek-pendek saja. Kalau di belakang kita banyak orang yang berkebutuhan atau orang lemah, jangan bacanya panjang. Sudah begitu suaranya dipaksain, nggak enak. Bacanya panjang, suara dipaksain, makhrajnya rusak. Akhirnya yang berdiri di belakang maunya memperbaiki aja nggak jadi khusyuk. Ada orang kayak gitu. Ada yang bagus makhrajnya, tapi bacaannya kurang enak juga didengar. Terlalu maksain suara qori tertentu. Ini juga tidak enak didengar. Ada seorang teman, dia baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu kalau dibaca sholat maghrib kan tidak nyambung kalau tidak panjang. Itu kan cerita dari awal sampai hampir akhir surat ceritanya. Kemudian cara bacanya mengikuti bacaan Imam Musa al-Rasid, bacaan dia tahun 98. Iya, bacaannya tahun 98 dan dipaksain. Jadi kita di belakang tuh mau ketawa nggak enak, batal sholat gitu kan. Kalaupun kita tersenyum-senyum di belakang dia guru kita gitu. Hatta seorang ustaz kalau dia paksain tidak enak. Antum ingat gak bacaan Musa al-Rasid 98? Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Itu dibaca tilka ayatul kitabil hakim. Itu dibaca sama dia kayak gitu sampai tengah surat. Kaki kita sudah bergetar, gak enak. Udah yang santai aja, sesuai dengan karakter kita dan suaranya, jangan dibuat-buat. Ya. Kalau baca yang pendek-pendek saja. Kemudian ikhwan fillah, setelah kita baca surat, baru kita ruku. Tapi sebelum ruku disunnahkan diam sebentar. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, diam sebentar baru kita ruku. Allahu Akbar. Ingat ya, ini takbir intiqam, takbir perpindahan. Sebagian ulama mengatakan wajib. Jadi takbirnya bukan begini, Allahu Akbar, bukan begitu. Itu berarti takbir ruku namanya. Takbir intiqal itu pas kita gerak itu kita takbir. Jadi Allahu Akbar. Demikian juga Sami Allahu liman hamidah. Faham? Kita ulangi ya, takbir intiqal itu dia takbir pada saat kita masih bergerak menuju kepada perpindahan rukun, ya, atau perpindahan gerakan sholat. Namanya intiqal. Intiqal itu apa? Perpindahan. Itu arti intiqal. Maka takbiratul intiqal. Lihat, Allahu Akbar. Baca doa ruku. Lihat ruku anak ini, kalau bisa tangan diginikan, tapi jangan terlalu begini, nanti akan bengkok lagi. Lebih baik dia lurus, punggung kita lurus, daripada kita begini tapi punggung tidak lurus. Kalau kita mau membentuk busur panah dengan tangan kita, cukup segini. Cukup segini. Dan kepala kita tidak begini, tidak juga begini, tapi rukunya seperti ini.
Kata Aisyah, kepala Nabi SAW antara mengangkat dan menunduk di sini. Ya, baca doa atau zikir ruku yang mudah aja. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, atau membaca lafaz Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian Sami Allahu liman hamidah. Jadi kalimat Sami Allahu liman hamidah itu diucapkan pada saat kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah kita bangkit dari ruku, i'tidal. Ini i'tidal namanya. Jangan begitu kita bangkit lalu sujud, langsung sujud, ini bisa batal salat. Ya, jadi berdiri dulu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Supaya agar berdiri lama sedikit, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Baru setelah itu kita sujud. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sujud mendahulukan kaki atau mendahulukan tangan, para ulama sepakat hukumnya sunnah dan dua-duanya boleh. Tapi mereka berselisih mana yang afdol. Dua-duanya sunnah nih, tapi mana yang afdol? Kaki dulu apa tangan dulu? Ya. Kalau dilihat daripada hadis mengenai tangan duluan, sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi lafadznya ada yang ganjil, di mana ada dua lafadz. Lafadz pertama falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Lafadz kedua falyadha yadahu. Tadi kan yadayhi, yang lafadz ini yadahu, berarti satu dong. Ini berarti ada keraguan dalam sisi lafadznya. Sanadnya sahih. Maka dalam pembahasan hadis itu baru diterima sebuah hadis apabila sanadnya sahih dan tidak ada penyakit, tidak juga ganjil. Sanadnya apa? Sahih. Orang sanadnya sahih itu belum tentu hadisnya bisa diterima kalau lafadznya ada yang ganjil. Maka para ulama menyampaikan isnaduhu sahih, tapi mereka tidak mengatakan langsung hadisnya sahih, karena masih ada dua syarat baru hadisnya sahih. Setelah sanadnya, perawinya jujur, kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tambah lagi tidak ada penyakit dan tidak ada keganjilan. Nah, sanadnya ini cukup 3. Perawinya kuat, kemudian sanadnya bersambung. Apalagi tadi? Perawinya kuat hafalannya, sanadnya bersambung. Apa tadi? Lupa saya tadi. Iya. Sanadnya bersambung, kuat hafalannya, jujurlah, terpercaya, thiqah. Ya. Jadi tidak ada kecacatan dalam sanadnya dengan 3 hal tadi. Kemudian ditambah lagi dalam lafadznya tidak ada keganjilan dan tidak ada penyakit illah. Nah, dalam hadis turun pakai tangan duluan tuh yang diperselisihkan adalah ada satu lafaz 2 tangan, satu lafaznya 1 tangan. Sedangkan turun pakai lutut duluan, itu yang dipermasalahkan bukan lafadznya tetapi sanadnya. Sanadnya ada yang diperselisihkan. Maka Ibnu Qayyim beliau memilih sanadnya sahih dan lafadznya juga dipertanggungjawabkan. Maka Ibnu Qayyim turunnya pakai lutut duluan. Tapi ini sekali lagi ikhwan, hanya perselisihan dalam menentukan mana yang afdol, bukan mana yang tidak sunnah. Dua-duanya sunnah. Ini menurut kesimpulan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, makanya kita lihat guru kita yang mulia Al-Ustaz Abdul Hakim
dia turun pakai lutut. Ya, dan ya, Ustadz Yazid turun pakai tangan. Dan itu sudah biasa terjadi dari zaman ke zaman. Makanya disimpulkan masalah ini yang disepakati adalah keduanya sunnah. Yang diperselisihkan mana yang lebih utama. Jelas? Oke, setelah kita i'tidal berarti kita sujud nih. Turun pakai lutut. Allahu Akbar. Nah, pada saat kita turun itulah kita takbir. Demikian juga yang turun pakai tangan. Pas kita bergerak turun, takbir. Atau kita takbirnya masih dalam gerak. Takutnya yang duluan makmum nantinya. Gerak dulu, Allahu Akbar. Ya, ini masih dalam kategori takbiratul intiqal. Yang salah itu adalah Allahu Akbar, dia takbir pada saat sudah sujud. Ya. Kemudian kita sujud nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ingat ya, waktu sujud jangan hanya ini yang dikenai tempat sujud, tapi juga ujung hidung. Ujung hidung. Karena ada sebagian orang sujud begini. Iya, kepalanya kayak nanjak begini. Padahal sujud itu begini. Jadi ini harus kena, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita disuruh sujud di atas 7 anggota sujud. Ya, ketika kita sujud baca zikir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tangan kita kalau lagi jadi imam seperti ini, atau sholat sendiri seperti lebarnya itu. Tapi kalau kita sholat berjamaah seperti ini, takut mengganggu orang lain. Ya. Kemudian bangkit ke duduk antar dua sujud. Allahu Akbar. Sekali lagi takbirnya pas gerak. Ya, baca yang pendek Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baru kita harus sujud lagi. Allahu Akbar. Sama doanya kayak tadi. Kemudian kita naik berpindah ke rakaat kedua. Allahu Akbar. Jadi usahakan tangan kita bertolak ke bumi untuk menopang tubuh kita supaya bisa berdiri lagi. Karena rakaat kedua tidak perlu angkat tangan. Kalaupun mau silakan. Maka di rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama. Suratnya pilih. Yang beda itu rakaat kedua tidak ada doa istiftah. Bahkan boleh langsung baca basmalah. Dilanjut dengan surat Al-Fatihah. Demikian seterusnya. Hadisnya ta'jin. Hadisnya ta'jin itu mengadon roti. Orang itu mengadon roti kadang pakai ini, kadang pakai ini. Coba tuh lihat orang ngadon roti. Makanya para ulama pakai seperti ini, seperti ini. Iya kan? Ada yang seperti ini. Karena ada juga yang ngadon roti pakai makanya hadisnya tidak mengepal, tidak juga begini, tapi menyebut sifat kayak orang mengadon roti. Sekarang orang sini ngadon roti gimana? Dibanting-banting tuh Ustaz. Iya. Bukan itu, bukan yang dilihat bantingnya, tapi pada saat dia begini apa begini? Tidak masalah. Yang penting nyaman. Kalau anak lebih nyaman begini. Kenapa? Bangunnya tidak. Ini kan pendek nih. Kalau ini ada tambahan tingginya. Ya kan? Ini ada tambahan. Kalau antum gini tambah itu setengah senti lah gitu.
Tapi ini ya harus rapat. Jelas? Nggak apa-apa, yang penting nyaman. Silakan. Apakah ada berapa? Yang pertama, apakah ta'awudz itu dibaca di setiap rakaat? Ta'awudz ya dihancurkan baca setiap rakaat. Tapi kalau mau baca di rakaat pertama saja tidak masalah. Kemudian apakah sami Allahu liman hamidah itu hanya untuk imam? Sami Allahu liman hamidah hukum bagi imam wajib, bagi makmum sunnah. Kemudian saya pernah dengar katanya kalau sujud jari-jarinya dirapatkan, kalau ruku jari-jarinya direndahkan. Rapatkan itu bukan begini, sebiasanya aja. Ya, sama dengan takbir, tidak begini, tidak juga begini. Sebiasaan itu tidak dibuat-buat. Allahu Akbar. Kan kita kalau ini dada orang aja begini gitu. Ada dada begini atau dada begini. Jadi seadat tangan kita kalau lagi begini, angkat Allahu Akbar. Memang begini kita kalau angkat tangan ya. Kalau ada orang, ada polisi angkat tangan, ya kan? Kan yang banyak kan kalau yang sujud terutama kan jadinya begini. Iya. Coba diperhatikan. Iya, maksud anak seukuran kebiasaan kita begini. Ya, bawaan kita. Tapi kalau dia begini, ini maksain nih. Tidak sesuai dengan sunnah, maksain. Seperti kita angkat tangan berdiri beginilah, kita juga waktu sujud. Ya. Adapun waktu ruku direnggangkan karena dianjurkan memegang lutut seperti digenggam. Jadi rukunya bukan megang betisnya, bukan, tetapi pegang lutut. Sebagian pegang betis. Ya, lutut ya dipegang. Nah, cukup. Jangan lebarkan kaki, kasihan orang lain. Apalagi seperti Pak Ujang nih, di sampingnya gemuk, sampingnya kurus. Yang gemuk kakinya dianukan, yang sebelah direnggangkan. Jadi kaki kita tidak normal, begini bisa begini nih. Ya enggak? Nggak enak banget ini, apalagi kalau sudah syarat kejepit Yang banyak terjadi Ustaz, pada saat berdiri dia agak iya begini ya. Dia duduk lebar. Dia maksudnya kan dia berdiri cuma segini tuh, begitu turun tuh gini. Banyak yang begitu. Apakah itu merealisasikannya supaya Jangan ganggu orang segini. Selebar bahu ya. Selebar bahu. Kita turun pun seenak kita. Jangan turun kayak orang mau melahirkan. Iya, kayak orang udah buka 7 gitu. Itu bikin masalah sebenarnya. Orang main judi aja enggak begitu kan duduknya. Terus ada lagi yang lain. Sami Allah itu saya pernah dengar baca oleh imam saya. Terus Iya, karena sebagian ulama menganggap sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib bagi imam dan wajib bagi orang yang sholat sendiri. Adapun makmum dia membaca Rabbana walakal hamdu, itu wajib bagi makmum. Bagaimana kalau makmumnya juga baca sami Allahu liman hamidah? Boleh atau tidak? Boleh. Iya, tapi sebagian orang mengatakan imam wajibnya bukan hanya sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana walakal hamdu pun wajib. Jelas? Ada lagi. kalau di sini kalau tarawih itu seringnya nggak baca istiftah. Kalau istiftah itu hukumnya sunnah. Mungkin dia baca, tapi bacanya yang pendek. Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau terus-terusan bukannya Makruh. Bisa dikatakan orang terus meninggalkan yang sunnah jatuh pada makruh yang ringan. Makruh yang ringan.
Tadi yang di perut itu derajat habis itu. Di perut itu pendapat jumhur. Pendapat apa? Jumhur. Mereka, Anda lupa hadisnya, tapi hadisnya dianggap lemah kan. Ya, jumhur mengatakan di perut itu lebih tawadu. Jumhur mengatakan lebih rendah hati. Kelihatan. Coba antum ngomong sama orang, maaf akhi, coba begini, iya kan? Ente dari mana? Ha? Dikirain orang apa? Sombong amat. Akhi dari mana antum? Anak baru ketemu antum. Kan kayak gini orang sopan. Nah ini yang disebut oleh jumhur ulama, seperti ini dianggap apa? Sopan, lebih tawadu. Tapi kita ikutin hadis karena ikuti perasaan seperti ini. Makanya para ulama menyebutkan cukup segini, jangan segini. Ya. Antum coba lihat sholatnya Ustaz Abdul Hakim, sholat saya Yazid. Mereka yang merujihkan pendapat ini di atas dada segini aja begini. Iya kan? Demikian juga murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Kalau gini, ini muridnya mungkin murid Ustaz Masyuri yang belum pernah nanya, kan? Segini. Jelas? Sehabis tahiyat awal tuh aku dianjurkan mengangkat tangan tuh pas tahiyat Bangun dari tahiyat awal. Iya, itu disunnahkan. kalau tidak mengangkat Tidak masalah. Pokoknya angkat tangan itu hukumnya sunnah. Tidak ada angkat tangan itu yang hukumnya wajib. Ustaz yang 2 rakaatnya awal enggak? 2 rakaat duduk tawarruk. Ana belum teliti hadisnya, tapi kita lihat sebagian ustaz melakukan. Yang ada duduk iftirash dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita jadi makmum terus mendapatkan imam dalam keadaan sujud, kita takbiratul langsung tangan berdiri dulu apa Allahu Akbar langsung sujud? Oh, bangun dari itu. Itu hadisnya satu. Apabila salah seorang di antara kamu bangkit dari ruku, berdirilah seperti semula. Masbuk. Iya, takbiratul ihram dulu. Iya. Ya Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Iya. Jangan langsung takbiratul ihram dulu kan? Iya. Langsung ikutin posisi imam atau kita sadar dulu? Iya, untuk memberikan fasal, memberikan ruang pembatas antara 2 takbir itu. Satu kan antum akan takbir intiqal kan? Ada yang lain? Syaratnya lagi untuk sebagai ibadah yang masih ada mengangkat suara gitu imam Ustaz. Mengangkat suara ketika imam hampir sama dengan imam. Jangan mengangkat suara, jangan berbisik-bisik sampai didengar imam. Karena di belakang kadang kita terdengar suara, itu jangan, itu dilarang. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan dia merasa terganggu dengan kalau hukumnya makruh. Hukumnya ya cukup kita dengar sendiri. Misalnya Allahu Akbar, kita di belakang Allahu Akbar. Ya. Kan kadang bacaan anak kecil yang ngikutin kita di belakang itu bisa merusak konsentrasi imam. Karena imam tuh terlalu sensitif. Imam lagi baca surah Sajadah, di belakang mungkin lagi musim batuk, tapi ada yang batuk, langsung kurang konsentrasinya. Dia akan berpikir bahwa kayaknya orang merasa terlalu lama deh. Padahal memang orangnya batuk karena musim batuk. Apalagi dibuat risih dengan suara yang seakan-akan memperbaiki bacaan atau yang lain.
Itu buat konsentrasi imam buyar. Jadi ingat ya, yang paling sensitif dalam sholat itu siapa? Imam. Karena dia konsentrasi. Yang dipikirkan itu ayat yang dia baca. Dia sholat menghadap siapa. Dan dia juga dituntut memikirkan kondisi makmum. Makmum kuat gak kalau Anda baca sekian banyaknya? Itu. Nah, kalau lupa itu apa? Kan kita udah bosan ingat-ingat aja sambungannya ya. Tapi karena lupa kita langsung takbir aja atau ganti surat lain boleh? kalau antum mau takbir langsung silakan. Tapi kalau antum lupa dan mau pindah surat ternyata tidak nyambung ayatnya, ya ganti surat. Ganti surat. Nah, ada nih. Cukup, udah malam soalnya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.